Halo, saya Teofilus Helina Putra dengan NIM 111868, Program Studi Internasional Bisnis Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Majung. Pada Nusantara Project saya tergabung dalam kelompok 31 dengan pembahasan mengenai the influence of brand equity on consumer purchasing decision at Starbucks. Abstrak yang dihasilkan dari artikel dan juga penelitian kami yaitu mempelajari pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen di Starbucks. Misalnya pengaruh dari ekuitas merek terhadap pengaruh konsumen untuk membeli produk dari Starbucks. Dengan sistem kita menyebarkan kuesioner yang terdiri dari 4 aspek utama dari ekuitas merek yang kita tetapkan, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis untuk memahami dan juga merancang kerangka konseptual dan juga melakukan hipotesis hubungan di antara konstruksi-konstruksinya. Dan hasil yang diperoleh adalah semua hipotesis yang kami tetapkan yang telah diuji berdasarkan ekuitas merek dan keputusan pembelian konsumen, dan semua hipotesisnya dapat diterima. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekuitas merek berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Melihat pada sejarah di Starbucks, pada 1971 didirikan oleh 3 orang pengusaha yaitu Jerry Baldwin, Zev Siegel, dan juga Gordon Bowker yang memiliki ketertarikan kepada pengolahan kopi yang terinspirasi dari salah satu produk kopi yang berada di Amerika. Sedangkan logo dari Starbucks memiliki makna filosofi yaitu seorang siren atau putri duyung dengan 2 ekor yang memiliki cerita dapat memikat pelaut karena kecantikannya, sedangkan pada Starbucks diadaptasikan dapat memikat konsumen karena kenikmatan produk yang dihasilkan oleh Starbucks. Starbucks pertama dibuka pada tahun 1971 di Chesapeake Plaza di Seattle, Amerika, dan juga toko mereka pertamanya hanya menjual seluruh biji kopi, sedangkan terus berinovasi sampai saat ini menjadi toko retail kopi terbesar di dunia. Seperti yang dijelaskan pada Fortune Magazine Ranks, Starbucks berada pada 5 perusahaan yang paling berpengaruh di dunia, dan juga dengan ranking tertinggi di antara perusahaan-perusahaan yang bergerak pada bidang food and beverage. Produk dan service yang dihasilkan oleh Starbucks, mereka menawarkan berbagai produk yang memungkinkan pelanggan untuk menikmati produknya, termasuk minuman kopi, minuman buatan yang lain-lain di luar kopi seperti teh, susu, sirup, dan lain-lain, dan juga makanan yang segar dengan hidangan yang cepat. Starbucks juga menawarkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi atau premium, serta dengan suasana konsep toko retailnya yang sangat nyaman. Membahas mengenai brand equity menurut David Acker menyarankan bahwa ekuitas merek dapat dinilai melalui brand loyalty, yaitu kepuasan pelanggan terhadap brand tersebut. Ekuitas merek biasanya menambah atau bisa juga berpotensi mengurangi nilai kepada pelanggan. Mereka dapat membantu mendefinisikan, menyimpan maupun menganalisis memori itu mengandung memori tentang informasi produk, merek, dan juga dapat mempengaruhi kepercayaan pelanggan dalam keputusan pembeliannya berdasarkan pengalaman pembelian maupun pengalaman penggunaan produk tersebut. Justification idea mengkaji seberapa besar pengaruh 4 aspek utama ekuitas merek terhadap keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, kelompok membangun konseptualisasi dan operasionalisasi untuk membenarkan dan juga mempertajam ide dari penelitian kami. Conceptualization yaitu pertama kita mengidentifikasi variabel, yaitu mengidentifikasi ekuitas merek sebagai salah satu faktor kunci yang dipertimbangkan oleh pelanggan. Selain itu juga ekuitas merek terdiri dari 4 variabel yang dikemas menjadi variabel independen, dan juga niat pembeli adalah variabel dependent. Selanjutnya brand loyalty menyarankan bahwa loyalitas merek adalah hasil yang paling diharapkan oleh studi tentang perilaku pelanggan, sehingga kita dapat melihat bagaimana pengaruh dari brand loyalty, pengaruh dari merek maupun produk terhadap perilaku konsumen. Selain itu, pada brand awareness menurut Keller menyatakan bahwa kesadaran merek yang mewakili pengakuan merek
menjelaskan betapa pentingnya brand awareness pada saat pembelian. Ini juga akan meningkatkan kepercayaan kepada pelanggan sehingga merek atau produk kita dapat terpercaya di benak pelanggan. Conceptual framework yaitu pola pikir. Pada independent variable kita menggunakan 4 independent yaitu brand loyalty, brand awareness, perceived quality, dan juga brand association. Pada dependent variabelnya purchase decision. Terdiri dari 4 variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen tunggal. Hipotesis pada kelompok menggunakan 4 hipotesis, yaitu pada hipotesis pertama hubungan antara brand loyalty dan juga consumer purchase atau keputusan pembelian konsumen pada Starbucks. Selanjutnya, hipotesis kedua hubungan antara brand awareness dan juga keputusan pembelian konsumen pada Starbucks. Hipotesis ketiga, perceived quality dan juga consumer purchase decision at Starbucks. Hipotesis 4, brand asosiasi dan keputusan pembelian konsumen di Starbucks. Research metodologi atau metodologi penelitian kami yaitu menggunakan secondary data dan juga primary data. Secondary data setelah mendapatkan beberapa wawasan yang menjadi acuan dasar kami untuk melakukan penelitian ini, kami berupaya untuk mendapatkan wawasan yang baru dan juga wawasan yang tepat untuk dimulainya penelitian dalam data primer. Sedangkan pada data primer, kelompok menggunakan survei kuesioner yang digunakan sebagai data utama untuk menjaring informasi dari responden-responden yang telah kita sebar di Indonesia, Malaysia, dan juga India. Hasilnya adalah dari demografi responden kita telah mengumpulkan 100 responden dengan rata-rata pada jenis kelamin didominasi 78% perempuan dan juga 20% laki-laki. Sedangkan rentang usia 20-30 tahun. Status yaitu 99% responden masih single dan juga karir 90% student, 8% pekerja dan 2% belum bekerja. Setelah melakukan penelitian yang menggunakan penghitungan melalui SPSS, hasil yang diperoleh adalah hipotesis 1 diterima karena loyalitas merek merupakan faktor yang cukup penting yang akan mempengaruhi buruk atau baiknya keputusan pembelian konsumen di Starbucks karena pengaruh pada niat pembelian oleh loyalitas merek yang didukung oleh data yang berdasarkan dari ANOVA tabel atau tabel ANOVA dan juga R value sebesar 47,2%. Selanjutnya pada hipotesis 2 dapat diterima karena berdasarkan rincian survei ada dampak terhadap niat pembelian oleh brand awareness yang berdasarkan pada tabel ANOVA yang memiliki indeks variabel pada brand awareness dipresentasikan sebesar 36,8%. Selanjutnya pada hipotesis 3 juga dapat diterima. Menurut hasil survei memiliki hubungan positif antara kualitas yang dirasakan terhadap niat pembelian didukung oleh R value dan juga tabel ANOVA. Sedangkan hipotesis 4 dapat diterima karena bukti bahwa ada hubungannya regresi yang kuat antara keputusan pembelian dan juga variabel masing-masing asosiasi merek. Menyimpulkan bahwa perubahan dalam asosiasi merek memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap keputusan pembelian konsumen yang didukung juga oleh tabel ANOVA. Penyelesaiannya adalah dan juga kesimpulannya, ekuitas merek dapat berpengaruh kepada konsumen ataupun perilaku konsumen dalam pembelian. Setelah kita meneliti dari 4 hipotesis, pengaruh 4 bidang utama pada ekuitas merek telah ditunjukkan bahwa salah satu peningkatan yang sangat menghasilkan tingkat ekuitas merek yang cukup besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asosiasi merek memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan keputusan-keputusan yang lain, dibandingkan keputusan pada brand awareness, kualitas, maupun loyalitas, sehingga menyiratkan bahwa asosiasi merek Starbucks adalah area terkuat di antara 4 bidang ekuitas merek yang mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Yang hasil analisisnya adalah brand equity memiliki pengaruh yang cukup positif pada keputusan pembelian konsumen karena keempat hipotesis telah diterima dan juga memiliki keikatan yang cukup positif dengan level tertinggi adalah asosiasi merek. Yang pada analisisnya, ekuitas merek memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap keputusan pembelian konsumen.
dibuktikan dengan semua hipotesis kita diterima. Oleh karena itu, merek dan tingkat ekuitas merek lebih tinggi akan menghasilkan tingkat keputusan pelanggan yang lebih tinggi dan keterpercayaan pelanggan terhadap brand. Selain itu, Starbucks juga memberikan analisis yang berharga tentang pemilihan berbagai layanan iklan untuk melibatkan pelanggan dengan menyoroti ekuitas barang atau jasa ataupun produk yang disajikan. Umpan balik sangat penting karena tren meminum kopi atau menikmati kopi termasuk penyedia layanan yang bergerak dalam bidang kuliner, tetapi juga memperhitungkan pola perilaku maupun gaya dari pelanggan. Selain itu, Starbucks juga harus melakukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen untuk mendapatkan tingkat ekuitas merek yang lebih tinggi lagi dibandingkan hanya sebagai tempat untuk bersinggah saja. Baik, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.